Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki, yang kita raih, yang Allah percayakan untuk dititipkan kepada kita semua. Pekerjaan yang kita laksanakan, makanan yang kita makan, pakaian yang kita kenakan sehari-hari, tempat untuk kita tinggali yang kita miliki, dan semua rezeki yang kita peroleh. Hendaknya kita senantiasa mensyukuri itu. Semua yang kita raih saat ini merupakan hasil dari ikhtiar yang kita lakukan, yang tentu tidak terlepas dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar merupakan hal yang sangat penting yang menjadi bagian dari terjadinya atau tercapainya sesuatu. Ikhtiar sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni ikhtara yahtaru, yang artinya memilih, dan memiliki akar yang sama dengan kata khair, yakni kebaikan. Dengan demikian, arti ikhtiar adalah memilih mana yang lebih baik di antara yang ada. Ikhtiar juga memiliki arti berusaha, karena pada hakikatnya, orang yang berusaha berarti memilih untuk melakukan hal yang lebih baik. Menurut istilah, sebenarnya ikhtiar merupakan segala perilaku dan perbuatan manusia guna mencapai sesuatu yang ingin diraihnya. Pentingnya ikhtiar telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11 yang potongan ayatnya telah saya bacakan sebelumnya, yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat dari ikhtiar telah banyak dicontohkan dalam Al-Quran maupun hadis yang mengisahkan perjuangan para nabi dan rasul serta orang-orang mulia terdahulu. Salah satu di antaranya yang populer adalah kisah dari ikhtiar Nabi Musa alaihissalam yang pergi meninggalkan Mesir bersama dengan para pengikutnya. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya meninggalkan Mesir menuju ke tempat yang saat itu bernama Kanaan, yakni sebuah tempat yang meliputi Palestina, Lebanon, dan sebagian Yordania dan Suriah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya pergi dalam kondisi yang mencekam di malam hari dan dalam kejaran Fir'aun beserta bala tentaranya. Sampai pada akhirnya mereka terhadang oleh lautan yang menghalangi perjalanan mereka. Padahal di saat yang sama, Fir'aun dan bala tentaranya semakin mendekat. Dalam kondisi yang mencekam tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Dan dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, lautan tersebut terbelah, dan kemudian jalan untuk dilewati Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya muncul. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Thaha ayat 77 yang artinya, dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hambaku Bani Israel pada malam hari dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Kisah ikhtiar lainnya mengisahkan tentang perjuangan Siti Maryam saat melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Maryam yang menggambarkan bagaimana Siti Maryam pergi ke tempat yang jauh untuk mengasingkan diri dari keluarganya, menuju ke suatu tempat di sebelah timur Baitul Maqdis. Kemudian dengan rasa sakit yang ia rasakan karena akan melahirkan membuatnya bersandar pada pohon kurma. Kemudian dalam kondisi yang lemah pasca melahirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril memerintahkan Siti Maryam untuk menggoyang-goyangkan pohon kurma yang ia sandari. Dan niscaya pohon itu menggugurkan buah kurma yang telah masak kepadanya, untuk kemudian menolongnya yang dalam kondisi yang lemah saat itu. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 25 yang artinya, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah tentang ikhtiar yang ketiga merupakan kisah yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang seorang ibu kepada putranya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kisah Siti Hajar. Siti Hajar yang merupakan istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam hidup dan tinggal sendiri dengan merawat putranya Nabi Ismail alaihissalam.
Ia merawatnya sendiri untuk waktu yang cukup lama hingga mereka kehabisan bekal dan air susu Siti Hajar mengering. Ismail yang masih bayi kemudian menangis kelaparan. Tanpa ada orang yang dapat membantunya, Siti Hajar memutuskan untuk meninggalkan putranya karena ia tidak tega melihat putranya yang kelaparan. Siti Hajar kemudian pergi di sekitar Ka'bah yang dulunya merupakan lembah yang kosong untuk mencari air dan mencari bantuan. Ia mencarinya di bawah panasnya terik matahari, di padang pasir, menuju ke Bukit Safa, dan melanjutkan dengan mendaki ke Bukit Marwah. Namun Siti Hajar tidak menemukan air dan tidak pula menemukan pertolongan. Dengan kondisi yang semakin panik karena mengkhawatirkan putranya Ismail yang menangis, ia mengulangi tindakan tersebut mencari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tetapi tanpa suatu hasil apapun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, ini adalah kejadian yang mendasari tradisi jamaah haji berjalan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Dikisahkan bahwa ketika Siti Hajar mencapai Bukit Marwah untuk yang terakhir kalinya, untuk yang ke-7 kalinya, lalu kemudian Siti Hajar melihat malaikat sedang menggali tanah sampai air mengalir. Ketika melihat sumber air terpancar di dekat putranya Ismail, Siti Hajar kemudian meminumnya dan mengambil air tersebut untuk dimasukkan ke dalam wadah, sehingga kemudian Siti Hajar bisa kembali menyusui Ismail. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya bisa saja memberikan pertolongan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Yang artinya, apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dalam konteks ini, maka Allah Subhanahu wa taala bisa saja memberikan pertolongan secara langsung kepada hamba yang dikehendakinya. Allah berfirman, jadilah, maka jadilah. Maka tidak ada yang tidak mungkin baginya. Dalam konteks ini, bisa saja Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa dan para pengikutnya dengan membelah lautan. Namun Allah justru memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya terlebih dahulu ke permukaan laut. Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, laut itu terbelah sehingga terdapat jalan untuk dilewati oleh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya untuk kemudian menyeberangi lautan menuju ke Kanaan. Bisa saja Allah dengan kuasanya mengutus malaikat Jibril yang membersamai Siti Maryam saat melahirkan Nabi Isa untuk memberikan kurma yang telah masak guna menolongnya yang dalam kondisi lemah pasca melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah justru melalui malaikat Jibril mengutus Siti Maryam untuk menggoyangkan pohon kurmanya terlebih dahulu sebelum Allah dengan rahmatnya memberikan kurma yang telah masak bagi Siti Maryam. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuasaannya menolong Siti Hajar dan Nabi Ismail yang kelaparan, yang kehausan di lembah kosong yang panas. Tapi ternyata Allah baru memberi pertolongannya setelah Siti Hajar pergi dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari air sebanyak 7 kali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, Siti Maryam, dan Siti Hajar tersebut sebenarnya bernilai pelajaran penting yang dapat kita ambil tentang hakikat ikhtiar. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita sebagai hambanya untuk berikhtiar terlebih dahulu, untuk melakukan usaha terlebih dahulu sebelum memperoleh hasil yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dari usaha atau ikhtiar yang kita lakukan tersebut, Allah akan menilai kesungguhan kita sebelum memberi ridho dan rahmatnya atas hasil yang ingin kita raih. Hal ini berarti bahwa hakikat dari ikhtiar sebenarnya adalah merupakan upaya dari kita sebagai hamba dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridhonya, untuk memperoleh rahmatnya atas hasil atau rezeki yang kita harapkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa kisah dalam Al-Quran dan hadis
yang semoga menjadi pengingat dan inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa berikhtiar sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi dan orang-orang mulia terdahulu guna memperoleh ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.